Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausia Novin Belinda, NIM 1018 dari D3 Manajemen Perusahaan. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu BMC atau Business Model Canvas tentang produk Chicken with Cola. Chicken with Cola atau Chicken Cola ini suatu produk yang mungkin jarang didengar karena keanehannya. Banyak yang bertanya, emang enak? Rasanya gimana ya? Jadi FYI, ayam dicampur minuman bersoda ini jarang yang menjual, kecuali mencoba membuka usaha dengan inovasi terbaru. Ayamnya tuh nggak gitu-gitu aja dan pastinya ada bumbu yang mungkin menjadi bumbu rahasia. Lalu bagaimana bisa minuman bersoda ini jadi makanan yang enak? Bisa dong, jadi ayam ini sudah menjadi satu sama bumbunya dan kolanya itu menjadi warna hitam di baluran ayam tersebut. Pasti rasanya enak, apalagi disajikan dengan nasi hangat. Selanjutnya ada Business Model Canvas Chicken with Cola. Yang pertama itu ada value proposition, ada tanpa bahan pengawet, ayam segar, bahan alami dan kaya akan protein. Selanjutnya ada customer segment, orang dewasa atau kecuali lansia, lalu ada remaja dan anak-anak. Channelsnya itu endorse, paid promote, website sama retailer. Terus customer relationship-nya itu ada sosial media, diskon, penawaran menarik. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama adalah melakukan pemasaran, branding produk, penjualan dan quality control. Lalu selanjutnya ada key resource, bahan baku, packaging, pemasaran, sumber daya manusia dan alat transportasi. Selanjutnya ada key partner. Yang pertama ada penjual ayam, yang kedua ada marketplace, yang ketiga ada toko plastik, yang keempat ada Gojek. Selanjutnya ada cost structure, biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya pemasaran dan biaya produksi. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama ada cabang atau mitra, yang kedua catering, yang ketiga penjualan ayam yang sudah diberi bumbu, yang keempat iklan di media sosial. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari BMC tersebut. Yang pertama ada value proposition. Jadi yang pertama itu ada tanpa bahan pengawet. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ayam Coca-Cola ini tidak sama sekali menggunakan bahan pengawet dan itu semua menggunakan bahan yang alami. Menggunakan ayam segar, jadi ayam yang digunakan ayam pilihan dan tentunya segar dan saat itu juga diolah. Yang ketiga ada bahan alami, menggunakan rempah-rempah yang pastinya alami. Yang keempat ada kaya akan protein, ayam yang digunakan adalah bagian dada, maka dari itu bagian dada tanpa kulit mengandung protein. Di samping ada customer segment, yang pertama orang dewasa, yang kedua remaja dan yang ketiga anak-anak. Selanjutnya ada channels. Yang pertama endorse, memperkenalkan secara luas agar mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan produk ini atau produk Chicken with Cola. Yang kedua paid promote. Kenapa paid promote? Biayanya relatif murah dan jangkauannya juga luas. Yang ketiga website, memperkenalkan lebih dalam tentang produk Chicken Cola ini. Yang keempat ada retailer, jadi bekerja sama dengan retailer karena soft drink atau Coca-Cola ini dan bahan yang lainnya itu dibutuhkan dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada social media, interaksi antar admin dengan pelanggan melalui Facebook dan Instagram. Yang kedua ada diskon. Diskon ini adalah suatu cara agar pelanggan setia membeli produk, lebih cenderung melihat produk yang tertera diskon. Yang ketiga ada penawaran menarik. Jadi menggunakan penawaran paket spesial 10.000 include es leci dan penawaran gratis ongkir. Yang selanjutnya ada key activities. Yang pertama melakukan pemasaran dengan endorse, paid promo dan iklan. Yang kedua ada branding produk, jadi memudahkan penjual mendapatkan loyalitas dari pelanggan terhadap produk. Yang ketiga ada quality control, peninjauan kembali kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam produksi. Yang keempat ada penjualan, melakukan penjualan ini setelah semua selesai diproduksi. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada bahan baku. Bahan bakunya ini ayam dada, Coca-Cola, saus Inggris, bawang daun, bawang putih. Yang kedua ada packaging, ada cup bowl, sendok,
kardus kemasan dan stiker. Yang keempat ada booth. Booth ini tersedia di depan minimarket. Yang kedua sumber daya manusia, karyawan dan admin. Yang ketiga alat transportasi yaitu motor box. Selanjutnya ada KI partner. Pertama penjual ayam. Jadi penjual ayam ini pedagang ayam yang sangat dibutuhkan karena salah satu bahan baku utama. Yang kedua ada minimarket, tempat yang menyediakan tempat atau booth penjualan ayam Coca-Cola ini. Yang ketiga ada toko plastik. Toko plastik untuk menjual barang perlengkapan packaging seperti sendok, cup bowls, dan kardus kemasan. Yang keempat ada Gojek, jasa yang bekerja sama dalam penjualan ayam Coca-Cola ini. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya ayam dada, Coca-Cola, bawang daun, saus Inggris, dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, jadi ada biaya karyawan dan admin sosial media. Yang ketiga ada biaya pemasaran, terdiri dari Facebook Ads, Instagram Ads, dan paid promo dan juga endorse. Yang terakhir ada biaya produksi. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama ada cabang atau mitra, memperbesar penjualan dengan cara membuka cabang. Yang kedua ada catering, membuka untuk catering. Yang ketiga penjualan ayam yang sudah diberi bumbu, itu bisa berupa fast food atau frozen food. Yang keempat ada iklan di media sosial seperti Facebook Ads dan Instagram. Mungkin sudah cukup untuk presentasi saya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.